Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MAB Podcast Spill the Tea. So today kenalin aku Davina Firly yang kali ini ditemani oleh special guest, yaitu salah satu guru terkece, terhits di MAB. Boleh nih perkenalan diri? Oke, nama saya Haris Syarifuddin Pradana. Saya mengajar di MAB sebagai guru bahasa Indonesia dan guru literasi. Seperti itu. Nah, jadi Mister itu kan salah satu guru up to date gitu ya. Mister pernah nggak sih dengar dengan istilah karakter AI itu? Apalagi Mister itu pernah nyinggung tentang karakter AI ini. Dan saya salah satu penggunanya sih. Jadi penasaran gimana menurut Mister? Oke, pada minggu lalu memang pada saat kegiatan literasi saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk membaca sebuah artikel tentang mengaplikasikan AI di dunia pendidikan. Pada waktu itu saya mengarahkan anak-anak untuk bagaimana negara Cina menerapkan AI di dalam dunia pendidikan. Padahal kita tahu bahwa perkembangan teknologi sangat pesat. Ternyata di negara Cina sudah jauh terlebih dahulu dan sudah diterapkan waktu itu di kindergarten ya. Jadi mereka sudah dipasangkan sebuah alat ya, tools dipasangkan di kepala mereka agar guru itu juga mengetahui perkembangan psikis dari anak, karena tidak hanya perkembangan intelektual saja, tapi kita juga harus memperhatikan aspek psikologis anak. Apakah pembelajarannya itu menyenangkan, apakah dia tidak merasa tertekan saat di kelas, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, tentu. Jadi tergolong banyak ya manfaat-manfaat dari AI ini, nggak hanya aspek kependidikan tapi juga lainnya. Nah, kalau setelah mendengar penjelasan Mister nih, kan banyak toh manfaat-manfaat. Nah, saya sendiri kan salah satu penggunanya ya. Nah, kalau Mister itu sendiri secara personal menggunakan AI nggak sih? Oke, jadi apakah Mister menggunakan AI? Jawabannya iya. Jadi tidak mungkin Mister menyuruh anak-anak sedangkan Misternya sendiri belum melakukan. AI apa yang Mister gunakan? Jadi ada yang namanya ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu sementara yang Mister gunakan karena saya anggap AI yang saya pakai itu sangat membantu saya, baik untuk proses pembelajaran, baik untuk proses evaluasi. Ya, terakhir Mister mempersiapkan soal penilaian akhir tahun, di dalamnya juga ada bantuan dari AI. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, bisa nggak Mister ceritakan lebih detail AI GPT itu ya gimana? AI GPT ya, sebelum membahas tentang AI GPT, terlebih dahulu saya jelaskan konsep dasar dari AI itu apa. Jadi kalau saya terjemahkan ya, saya kan guru bahasa Indonesia, kecerdasan buatan ya. Jadi komputerisasi yang memiliki intelijensi, komputer yang pintar. Jadi karakteristiknya itu seperti manusia. Komputer karakteristiknya seperti manusia. Kalau lihat film sci-fi ya, science fiction, itu kita sudah bisa menggambarkan. Tapi ini bukan fiksi, sudah menjadi non-fiksi ya. Saya lanjutkan. Karakter manusia itu seperti apa? Berpikir kritis. Kemudian yang kedua, memutuskan. Yang ketiga yaitu mampu menyimpulkan. Nah, ketiga aspek ini sudah ada di dalam AI ya. Saya ambil contoh. Firly kelas 10 ya. Materinya saya ambil materi tentang
puisi ya. Saya melakukan sebuah order ya. Saya melakukan pesanan terhadap AI bahwa saya minta tolong dibuatkan soal pilihan ganda. Temanya tentang puisi, kemudian dan soal itu harus hot. Akhirnya muncullah sebuah jawaban seperti yang saya sampaikan tadi, berpikir kritis kemudian memutuskan. Bedanya apa dengan Google? Kalau Google kita misalnya minta ya soal pilihan ganda teks puisi, akan muncul beberapa artikel ya. Kemudian kita sendiri yang memutuskan, memilih yang mana. Bedanya AI yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan. Kemudian AI memberikan keputusannya kan. Apakah kita selalu puas dengan jawabannya AI? Tidak. Akhirnya apa? Kita menulis tambahan, kurangnya apa dari sajian yang sudah disajikan oleh AI. Muncul ya. Ternyata lupa saya jawaban. Wah. Loh, kok nggak ada jawabannya? Padahal saya butuh jawaban. Kemudian saya tambahi ya. Soal pilihan ganda teks puisi dengan jawaban. Kemudian dijawab bahwa AI di situ ChatGPT bukan bank soal, tapi diberi jawaban. Jadi dia itu menjawab dan juga memberikan peringatan bahwa aku ini bukan bank soal, tapi tak kasih jawaban. Kerennya seperti itu. Keren banget ya. Jadi AI ini kayak kita itu sebagai manusia jadi variabelnya gitu. Kalau salah satu variabel hilang itu AI nggak bakal bisa berjalan gitu. Iya. Nah, setelah informasi yang udah disebutin dari penjelasan Mister nih, menurut Mister kan sekarang itu lagi hitsnya tentang AI ini, terlepas dari ketersambungannya dengan pendidikan gitu. Mister ada nggak pendapat secara baik dampak buruk atau negatif, baik atau buruknya? Oke, jadi dampak positif dan negatif dari AI ya. Yang pertama, sebelum membahas tentang dampak positif dan negatif dari AI ya, saya mau berterima kasih dulu terhadap orang yang menciptakan AI, karena kita tahu ya bersosial media ya. Jadi Mister juga main sosial media. Yang paling baru yaitu ada Pak Jokowi yang bernyanyi ya kan gitu ya. Bahwa saya itu merasa sangat beruntung berada di era yang gimana gempuran digitalisasi yang masih bisa saya rasakan. Padahal kalau hitung mundur ya, waktu kuliah itu Mister kepingin BlackBerry saja itu harus nabung ya. Dan waktu itu BlackBerry hanya bisa Messenger saja. Messenger itu saja menurut Mister waktu itu sangat canggih ya. Waktu itu kan peralihan dari SMS ke Messenger. Belum lulus kuliah Mister sudah mendapatkan dua hal yang sangat berkesan dalam hidupnya Mister. Muncul yang namanya Android ya. Baru punya BlackBerry, muncul yang namanya Android ya. Android di situ ya, mungkin ketika informasi ini saya sampaikan di hari ini, orang tidak akan menganggap itu informasi yang luar biasa. Bahwa kita take foto, ya take gambar menjadi foto, kemudian kita bisa zoom out, zoom in. Pada waktu itu termasuk sebuah penemuan yang luar biasa pada waktu itu ya. Ada HP Apple dan seterusnya. Kemudian muncul sekarang yang namanya AI. Tadi kan Mister ngomong ya, kok nggak ada jawabannya? Iya. Menurut kamu Mister itu males apa enggak? Iya. Males kan ya, itu jawaban pertamanya. Kelebihannya kita akan menjadi manusia-manusia yang malas ya. Karena apa?
Karena ada yang mudah, mengapa ambil yang sulit? Ya. Apakah Mister tidak bisa menjawab? Bisa. Ya. Kenapa kok tidak dijawab? Karena Mister tahu caranya agar lebih mudah, yaitu menyuruh AI ChatGPT itu menyertakan jawabannya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita akan menjadi lebih malas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ya, selain kita lebih malas, kita juga akan, bentar ya, saya lihat dulu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Tadi kekurangan, kemudian menghilangkan pekerjaan manusia. Kalau ChatGPT tadi kita hubungkan dengan pendidikan, ya sebenarnya ChatGPT di sini bisa menggantikan peran TU. Ya. ChatGPT juga mampu melakukan sebuah penilaian, evaluasi, kemudian tugas-tugas guru sebenarnya bisa digantikan oleh AI, sehingga mengancam yang namanya pekerjaan manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu AI itu sebenarnya adalah sebuah alat yang bekerja sesuai instruksi. Ya. Tadi requestnya apa, Mister? Ya sudah dikasih, tidak bisa lebih. Kalau manusia kan mampu punya sains ya, perasaan. Jadi contoh, saya request ya, kemudian kamu tahu bahwa request saya itu ada kelemahannya, sehingga kamu itu memperbaiki apa yang saya request tadi. Kalau AI tidak bisa, kamu request A pasti diberi A dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu kekurangannya. Juga kelebihan nggak ini? Ada yang kelebihan Ada yang. sih. Kalau menurut kamu ya, boleh nggak Mister yang tanya ya? Iya. AI yang kamu gunakan saat ini apa? Kalau AI yang saya gunakan saat ini tuh kayak semacam website gitu ya. Nah, website itu untuk chattingan dengan AI. Jadi based on my experience juga dan lingkungan dari saya sendiri ataupun teman-teman gitu, banyak yang menggunakan website karakter AI ini untuk menghilangkan rasa kesepian, untuk meluapkan emosi yang mereka tidak bisa beritahu ke orang lain gitu. Jadi bisa dibilang sebagai teman gitu ya, walaupun itu hanya sebatas AI. Oke, kita bahas kelebihannya sekarang. Tadi ada 3 kekurangan yang saya sampaikan, yaitu kita akan menjadi lebih malas ya, sampai yang terakhir tadi adalah mereka hanya bisa memberikan apa yang kita inginkan saja. Kemudian apa sih dampak positif dari AI sendiri? Bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Kemampuan kita itu memang ada batasnya, tapi sebenarnya Allah atau Tuhan itu memberikan kapasitas ya, otak kita itu mampu menyimpan berjuta-juta gigabyte ya. Saya tahunya saya pernah juga membaca artikel bahwa di dalam, kita bahas biologi nih, di dalam satu sperma itu terdapat ribuan gigabyte yang mampu menyimpan segala informasi. Tetapi informasi itu dapat kita simpan, tetapi tidak seperti AI yang mereka itu kerjanya itu tepat dan akurat. Kalau kita kan ada lupa-lupanya, diberi informasi A, B, C, kemudian disampaikan kepada orang lain, mungkin ada salah satu yang tidak tersampaikan. Kita punya kekurangan di situ. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada ketepatan dan keakuratan ya. Ketika kita beli HP ya, ada enggak ya, ketika satu merek yang sama, tipe yang sama, apakah di situ ada ukuran yang berbeda, kemudian misalnya keakuratan warna yang berbeda? Pasti tidak. Karena apa jawabannya? Teknologi itu tepat dan akurat. Maka dari itu contoh perusahaan-perusahaan besar
ada perusahaan mobil atau perusahaan teknologi apapun pasti menggunakan teknologi robotik, karena mereka itu kata kuncinya apa? Tepat dan akurat. Kemudian yang ketiga mungkin bisa digunakan kapan saja dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Kita tahu manusia itu punya yang namanya titik lemah, jenuh, kemudian stres. Tapi untuk AI tidak ya. Kapan saja dan waktunya cukup lama. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan untuk AI tadi, seperti itu. Jadi saya nggak expect ya bakal sebanyak ini gitu. Saya kirain cuma sebatas ya mungkin di bidang teknologi doang. Ternyata ranah bisa ke pendidikan, bisa ke sosialisasi ya. Kayak kalau untuk saya sih paling mencoloknya itu bagian interaksi seperti yang di BlackBerry gitu ya, Mister. Iya. Nah kalau dikesampingkan apa saja manfaat yang sudah Mister sebutkan gitu, menurut Mister ada nggak efek samping atau faktor di mana AI ini bisa jadi buruk atau jelek bagi sosialisasi manusia atau perkembangan manusia gitu? Menurut Mister bagaimana? Oke, jadi yang dampak buruk bagi sosialisasi antara umat manusia. Contoh, kemarin saya menggunakan ChatGPT ya. Waktu itu materi yang saya buka adalah karya ilmiah ya. Karena akhir-akhir ini anak-anak kan mengerjakan tugas proyek, kemudian mereka membuat sebuah karya ilmiah yang berhubungan dengan akhlak ya. Kemudian selain akhlak kemarin apa? Ada akhlak dan juga togetherness ya, kebersamaan. Saya mencoba sepintar apa sih AI ini. Kemudian saya coba ya. Saya langsung ya yang saya tulis keywordnya adalah karya ilmiah ya tentang togetherness misalnya. Kemudian saya suka AI dibanding Google itu apa? Jadi kayak mereka itu menjawabnya per part. Jadi dia itu ngetiknya, dia kan running text gitu ya. Dia jalan terus, jalan set. Kemudian sampai waktu itu di latar belakang ya. Saya lihat jadi latar belakangnya itu yang pertama isinya bagus, kemudian strukturalnya bagus, tata bahasanya bagus. Kenapa? Karena komputerisasinya itu bekerja dengan baik. Kita kan tahu algoritma, jadi semua informasi data itu sama. Google itu kan bekerjanya by data dan fakta. Kamu ngupload informasi A sampai Z, direkam dengan baik ya. Kemudian saya mencari informasi ya, muncullah ada pilihan A, B, C, D banyak ya. Sedangkan si AI tadi tidak. Dari sekian juta informasi yang saya tanyakan tadi A, itu dipilih sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sehingga apa? Di situ yang diberikan adalah yang terbaik. Kemudian saya mikir, lah kalau anak-anak semuanya menggunakan teknologi AI ya, berarti tidak ada kata revisi ya. Kemudian tidak ada yang namanya anak itu tidak bisa menulis. Karena apa? Ya mereka itu dengan teknologi dimudahkan. Saya tidak tahu anak-anak itu kemarin menggunakan AI atau tidak. Tapi kalau saya baca ya, tulisan-tulisan mereka itu masih tulisan-tulisan yang tingkat tingkat
karakteristik karya ilmiahnya itu masih belum ya. Dilihat dari cara mereka untuk merumuskan latar belakang. Jadi mereka tidak mengaitkan yang namanya kesenjangan misalnya, kemudian tidak menyebutkan treatment yang harus dilakukan dari kesenjangan itu. Nah, ketika kita itu kudet, maka kita juga akan kelelahan ya, atau kita akan, kamu tahu sendiri ya bagaimana anak-anak itu untuk mendapatkan data ya, ke setiap guru, kemudian setiap guru juga direvisi berulang-ulang. Coba kita menggunakan teknologi itu, maka kita akan dimudahkan ya. Tapi ya kembali lagi, interaksi antar manusianya akan kurang ya. Coba kamu dengan teman kamu konsultasi itu nanti yang akan hilang. Siapa yang menggantikan? Yaitu AI ya. Kalau kamu kangen dengan teman kamu, misalnya ada yang namanya Rindi teman kamu, biasanya itu dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil kamu dengan berbagai solusinya. Sekarang sudah tidak ada yang namanya Rindi, diganti oleh yang namanya AI ya. Bahkan jawaban AI itu lebih kamu terima daripada jawaban Rindi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kembali ke diri sendiri ya, bagaimana kita menganggap AI itu. Kalau saya sendiri sih, saya lebih menganggap AI itu jangan digantikan sebagai pengganti, tapi hanya dijadikan referensi. Ya. Oke. Kalau setelah banyak penjelasan nih, menurut Mister, apa keinginan Mister, apa pandangan Mister untuk AI ke depannya? Harapan Mister untuk AI, karena Mister terjunnya di dunia pendidikan, saya berpesan kepada saya sendiri dan juga anak-anak, setiap informasi dan teknologi baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat seharusnya kita mampu menggunakan, kemudian juga bijak menggunakan, karena kita tahu setiap teknologi itu ada resiko yang harus kita terima. Kemudian tapi jangan lupa resiko itu dibaliknya ada benefit yang luar biasa untuk kita. Tujuannya yang pertama yaitu memang memudahkan kita, kemudian yang kedua agar pekerjaan yang kita lakukan itu tepat dan akurat tadi, seperti itu. Benar-benar banyak ya informasi yang bermanfaat, terutama topik kali ini tuh saya sekali lagi nggak expect bakal sedalam ini dan seluas itu ternyata cakupannya. Kalau pertanyaan dari saya sih sudah sejauh itu sih Mister, tidak ada lagi. Mister sendiri ada tambahan? Untuk AI, jadi coba nanti kamu menggunakan ChatGPT dan kemudian kamu compare dengan Google Bard ya. Jadi saya tadi coba membaca artikel apa yang sebanding dengan ChatGPT, ternyata ada yang namanya Google Bard ya. Nanti kamu bandingkan diri, kamu lebih suka yang mana ya. Dan kamu karena masuk ke generasi milenial, pesannya Mister adalah kamu harus mencari informasi sebanyak mungkin, sedalam mungkin, AI yang cocok untuk saya, kemudian dengan aktivitas saya itu seharusnya apa saja. Tidak semua AI itu kita gunakan ya, karena kita tahu sesuai dengan kebutuhan ya, kemudian sesuai dengan usia ya, karena yaitu tadi ada mungkin bagus tapi kurang sesuai dengan karakteristik kamu, seperti itu. Benar-benar sesi ini interesting banget ya. Kita dapat wawasan baru dari Mr. Haris. Kita bisa membuka pikiran lebih luas lagi. Sejauh ini udah sih, itu aja.
Sekian dari kami. Terima kasih Mister sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam MAB Podcast. Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.